نحمده ونصلي ونسلم على رسول الله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يزيد الإيمان إلى رسول الله كيف يزيد الإيمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من قول لا إله إلا الله صدق العظيم وصدق رسول كريم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bapak-bapak ibu yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, terkhusus yang saya muliakan, kami banggakan Pak Kepala Pengurus Mushola Ridho Hudan, Pak Kadiyun, Pak Imam, para ulama asyatid, nenek mama, sesepuh, tokoh adat, ibu-ibu Gunung Agung, tokoh pemuda yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih diberikan rahmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, tempat terbaik di muka bumi. Mudah-mudahan orang yang masuk dalam tempat terbaik menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ini yang sama-sama mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kami laporkan Bapak Ibu, ini kunjungan kami yang ke 107. 107 Pak. Muter-muter tanah datar subuh-subuh semenjak kami jadi Kapolres di tanah datar. Ini masjid yang ke 107. Sedangkan di tanah datar ini ada 243 masjid, 656 sholat. Dan alhamdulillah rata-rata Bapak Ibu di masjid-masjid yang 106 kemarin di depan pintu tertulis masjid atau musola untuk laki-laki umur 50 tahun ke atas. Rata-rata begitu Pak. Yang kami temukan rata-rata begitu. Seolah-olah tertulis anak kemenakan dilarang masuk masjid. Seolah-olah. Karena yang kami lihat begitu Pak. Tidak ada pemuda-pemuda ini jarang sekali. Faktanya banyak pemuda dan pemudi yang masuk ke kos-kosan saya. Jadi ceritanya sebenarnya ini, saya keliling-keliling ini sebenarnya mau minta sumbangan Bu. Boleh Pak, Bu, minta sumbangan. Boleh Bu? Boleh. Nanti diamnya putar ya. Saya punya kos-kosan, saya mau renovasi supaya daya tampungnya lebih banyak Pak. Gitu, supaya daya tampungnya lebih banyak. Kos-kosannya enak Bu, 24 jam, dikasih makan 2 kali, ada CCTV-nya, ada jerujinya. Jerujinya warna hitam. Cuman nggak boleh keluar kalau udah ngekos di situ. Nanti kos-kosannya kalau keluar sudah 60 hari baru boleh keluar. Itu rencananya bisa perluas Pak, supaya daya tampungnya lebih banyak. Makanya saya minta sumbangan sama Bapak sama Ibu. Boleh Bu? Tidak. Kok jadi nggak boleh Pak? Iya, tambah banyak lah. Oh, iya. Jadi keberhasilan tugas polisi itu mengosongkan penjara atau memenuhi penjara? Tapi faktanya Pak tiap hari tambah penuh. Iya. Musola-musolanya tambah kosong, penjaranya tambah penuh. Faktanya begitu. Saya punya alumni itu 50 Pak sudah. Semenjak saya di sini itu alumninya sudah 50 Pak. Yang sudah lulus predikatnya kumlot gitu. 50 Pak. Sekarang ada di dalam 22. Yang paling banyak itu yang mengedarkan narkoba. Yang paling top itu ranking satunya Pak. Kemarin bawa barang bukti ganja 15 kilo. 15? Kalau 15 kilo daging korban Pak enak ya. Buat bikin rendang selama seminggu gitu kan. Ini 15 kilo ganja. Yang kedua 23 paket sabu-sabu. Satu paketnya bisa dibuat rame-rame itu, bisa dipakai rame-rame buat 30 orang. 30 kali 20, 609. Satu jorong ini berapa Pak harganya? 7 jorong sekitar
1.000 ya, 1.000. Jadi kita di Pegawai 6.000 kakak, 6.000 ya keluarga. 6.000 kakak. Iya. Berarti 10-10-nya terselamatkan Pak. Betul. 690 orang terselamatkan gara-gara penangkapan. Tapi ada korbannya. Korbannya anggota saya robek dijahit 36 jahitan. Kelahiran 98. Yang terakhir ini nyolong kambing 29 ekor. Anak umur 17 ya. 17. Yang paling muda itu saya. Alhamdulillah Pak, Bu, dari 50 sama 22 itu semuanya orang terdata. Dan yang kedua, alhamdulillah semuanya orang Islam. 50 sama 22 dicek baca Qurannya, yang nggak bisa ngaji cuma 2. Yang nggak bisa ngaji cuma. Ini saya juga kadang-kadang bingung gitu. Yang kalau dibilang ada bahasa isyarat, syarat bisa kita bulog, yang dibilang sumpah sati bukit Marapalang, tapi kok juara gitu Pak. Makanya saya sebenarnya Bapak Ibu dengan teman-teman ini muter-muter nih mau tanya sama Bapak Ibu, seperti ini mau diselesaikan atau dibiarkan saja? Diselesaikan Bu ya. Cuman kita mau ingin Bapak Ibu membantu kita sama-sama untuk menyelesaikan masalah ini. Mau dipikir sama-sama. Kasihan anak-anak kita, dulu ya. Nah makanya sekarang kita mau berbicara tentang sebenarnya apa yang terjadi. Kok bisa seperti itu? Apa yang terjadi? Fenomena apa? Yang kedua, penyebabnya apa? Dan yang ketiga, siapa yang bertanggung jawab menyelesaikan? Yang keempat, bagaimana cara menyelesaikan? Boleh kita berbicara Pak? Fenomenanya kalau kita tanya sama mereka Bapak Ibu, boleh nggak nyolong sapi? Mereka bilang tidak boleh. Mereka tahu. Boleh nggak memperdagangkan narkoba? Sampai mohon maaf, satu orang sudah menjual beberapa anak saya. Jadi itu zaman apa? Kalau saya bilang Pak, perspektif saya zaman jahil itu bukan zaman kedua. Jahil itu ada anak SD jahil, kepala temannya dituang-tuang, kalau nggak begini. Kalau ditanya nih Dek, kamu tahu kalau kepala nggak begini, dia bilang, tapi kenapa seperti jahil kan? Ya, namanya jahil itu tahu tapi sengaja. Tahu tapi dulu zaman jahiliyah orang-orang kafir di Mekah itu mereka tawaf. Kalau ditanya itu Ka'bah itu bikinannya siapa? Bikinannya Ibrahim sama anaknya namanya Ismail. Kamu ngapain tawaf? Muter berapa kali? 7 kali. Buat apa? Buat menyembah Tuhan satu di atas langit namanya Allah. Umroh dan haji di sekeliling Ka'bah itu ada 360 berhala. Setelah mereka muter 7 kali di Ka'bah, mereka muter juga di berhala-berhala mereka. Mensekutukan beribadah kepada Allah dengan memutari Ka'bah 7 kali. Setelah itu beribadah kepada berhala-berhala mereka yang jumlahnya 360 orang. Tahu tapi sengaja. Tahu ada Allah tapi sengaja membuat 360 berhala sekitar Ka'bah. Tujuan dan tidak bukan agama rusak, iman rusak. Agama rusak, iman rusak. Maka Nabi sampaikan di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu baik seluruhnya, kalau daging itu buruk maka buruk. Dagingnya namanya hati. Hati tempatnya iman. Hati tempatnya iman. Hati tempatnya iman. Sehingga kalau rumusnya, Bapak Ibu yang mulia, kalau hati sudah rusak, iman sudah rusak, maka di bawahnya pasti ibadah rusak. Kalau ibadahnya rusak, pasti dan pasti muamalahnya rusak. Muamalahnya rusak, terbawa kepada muasyarahnya rusak. Rusak muasyarah, pasti akhlaknya juga rusak. Itu satu garis lurus kata ulama. Iman rusak, ibadah, muamalah, muasyarah rusak, pasti. Iman baik, ibadah insyaallah baik, muamalah, muasyarah, akhlaknya pasti akan baik. Apa buktinya iman rusak, ibadah rusak? Alhamdulillah Pak, 50 alumni yang umroh ditambah 2 yang sekarang sedang berpendidikan, sedang diajar di dalam Pak,
seluruhnya ketika ditangkap tidak pernah sholat. Dikurangi jumlah anak laki-laki baliknya tinggal berapa? Itu desa itu. Hah? Itu anggota desa yang tahu itu. Kira-kira 80 naik, musola bisa 80. Katakanlah di musola 80 turun, hitung aja 60 gitu ya. Ya kan? Begitu kan? Sekarang yang ada di masjid berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tadi pulang 1, 13. Jadi tambah lagi 14, 15 itu. Ya Pak, 60 dikurangi 15. Yang 45 apa? Ya. Yang 45 mana? Bu, yang 45 mana Bu? Hah? Halangan mungkin Pak. Halangan. Mana Pak yang 45? Jorok ini nanti ada benih-benih fahsyat wal munkar. Kemarin kami tangkap satu pelaku, ada satu pemuda mendekat ke saya. Pak Kapolres, yang Bapak tangkap tetangga jorong saya. Kita dijorong. Gimana? Udah nggak sholat? Rumusnya Quran begitu. Faktanya di penjara juga begitu, nggak pernah sholat ketika ditangkap. Tema mengusung tema membuat satu program yaitu bagaimana 100% laki-laki balik masuk ke dalam masjid ketika azan berkumandang untuk menunaikan sholat fardu 5 waktu. Makanya saya ajak Bapak Ibu ngitung. Karena tempat terbaik untuk memperbaiki manusia itu tidak lain tidak bukan ada di. Saya punya motor Bapak. Dibawa kemana? Bengkel hati. Di mana itu Pak? Puncak Pato. Dibawa Puncak Pato Bu. Di servis di sana di atas minum apa? Minum alua. Nita. Nah, minum alua ya Pak. Habis itu imannya jadi seger gitu Pak. Pulang-pulang imannya seger gitu bisa? Tidak. Tempat terbaik untuk mendidik mereka adalah di masjid. Yang kedua Bapak Ibu ya, partai ikhlas. Kalau satu nama tidak mencoblos partai mereka, boleh? Boleh nggak mereka lolos satu nama Pak? Tidak mencoblos partai mereka, boleh Pak? Maka dibawain amplop. Berapa Pak sih amplopnya? Isinya berapa? 100? Nggak ada. Senang pagi. Serangan fajar Pak ya. Mereka nggak rela kalau satu nama saja tidak nyoblos. Maka Bapak dikasih serangan fajar pakai amplop 100 itu Bapak tadi. Bapak dapat berapa Pak? Bapak dapat berapa amplopnya? Alhamdulillah Itu kalau Bapak Ibu salah nyoblos, resikonya apa? Resikonya menderita selama 5 tahun. Betul Pak? Bagaimana dengan resiko orang yang tadi 45 orang itu tidak sholat satu kali? Apa resikonya kata Nabi? Siapa yang dia meninggalkan sholat dengan sengaja satu kali saja, dia akan masuk neraka selama satu hukum. Satu hukum adalah 80 tahun, 80 tahun ke 80 tahun akhirat, satu hari akhir sampai 1000 tahun di muka bumi. Satu orang ulama menafsirkan satu kali tidak sholat dengan sengaja, dia akan masuk dalam neraka selama 280.800.000 tahun. Musola. Saya tidak mau memecahkan kaca, tidak mau memecahkan keramik-keramik ini Pak. Saya tidak mau robek-robek karpet. Saya cuma mau minta izin memotong tiang masjid. Potong, yang di dalamnya ada tiang dipotong, ini ada tiang dipotong. Boleh Pak Imam? Boleh Bu? Kenapa tidak boleh? Hah? Memang ini musolanya Bapak, kok Bapak berani melarang saya? Memang bukan musola saya dek, tetapi ini musola kami. Tanggung jawab kami bersama untuk mempertahankan musola ini. Kata Nabi Pak, Nabi SAW bersabda, barang siapa dia sholat dia menegakkan tiang agama, barang siapa dia tidak sholat dia merobohkan tiang agama. Yang 45 orang sedang rame-rame merobohkan tiang agama. Bapak Ibu diam saja. Bapak Ibu seolah-olah mengatakan yang penting saya sholat Pak, anak saya sholat, istri saya sholat, selesai Pak masalah. Orang lain tidak sholat
bukan urusan saya. Tetangga sebelah kita nempel tembok rumahnya sama kita, Bu, nggak sholat, matinya mati masuk. Ada 2 orang kecelakaan, Pak, tabrakan di ujung rumah tuh, jebret, dua-duanya jatuh. Satunya dengkulnya lecet, satunya patah tulang kakinya. Yang ditolong yang mana dulu? Ringan kecelakaan. Yang apa? Yang ringan kecelakaannya. Yang ringan kecelakaannya. Yang ringan penderitanya yang ringan. Yang ditolong yang ringan dulu. Saya ulangi, Pak. 2 orang tabrakan, jebret, jatuh. Yang satu dengkulnya lecet, yang satu patah tulang. Yang ditolong yang mana dulu? Surga. Satunya mati masuk neraka. Yang ditolong yang mana dulu? Yang sesatnya ditolong. Saya ulangi, 1 orang mau masuk surga matinya, 1 orang lagi mau masuk neraka mau matinya. Yang ditolong yang mana dulu? Jadi ketika Bapak berteriak-teriak tentang Palestina, berteriak-teriak Free Palestine, kumpulkan bantuan, seharusnya kalau ada 1 orang saja tidak sholat di musola ini, Bapak Ibu harusnya lebih bingung, lebih risau. Karena apa? Kita tahu dia bakal masuk. Sekarang bingung nggak, risau nggak? Yang rata-rata kita temukan, ya Allah Pak, kita nggak tahu kalau kita boleh hitung berapa orang nggak sholat, dibiarin aja. Makanya Bapak Ibu yang mulia, sekarang caranya adalah dijemput Pak, door to door. Tidak melihat bukan mata, tetapi mendengar azan. Tapi sebenarnya yang tidak mendengar bukan telinga, tetapi ada orang buta dan tuli duduk di tengah rel kereta api. Apa yang Bapak Ibu kerjakan? Menarik. Bapak Ibu datang ke sana. Kemudian dielus-elus punggungnya supaya dia tahu ada orang sayang perhatian sama dia. Diangkat pelan-pelan, dipin. Cara terbaiknya. Jadi kalau ada saudara muslim kita buta dan tuli, Pak, nggak mau masuk masjid, sepertinya nggak lihat masjid, sepertinya nggak mendengar azan. Apa yang kita kerjakan? Sama seperti tadi, Pak. Datang ke sana. Jangan langsung ditarik, Bu, ngamuk nih. Aliran sesat kamu. Begitu ya. Bawakan lamang tapai. Suruh makan sama dia, dak makan dak, Pak tumben Pak bawa lama udah makan aja. Lor dak, azan, habisin dulu ke masjid. Oke Pak. Nah, belum mau, besok lagi datang Pak, bawa pisang goreng. Datang lagi bawa pisang goreng, kan begitu Pak. Belum mau lagi, besoknya bawa sate padang, kan begitu. Kok baik banget Pak sama saya, udah pokoknya makan aja. Ayo kita ke masjid. Jadi Bapak yang mulia, jangan buru-buru ditarik, marah dia. Jadi akhirnya Pak, supaya teman-teman kita ini bisa sholat ke masjid, jemput door to sama beda beda antara kaos dan beda ucapan, diteriaki pengen. Bagaimana kalau kita ketemu sama Nabi di Telaga Kautsar? Nabi bilang ummati, kita nggak pernah bilang ummati, kita bilangnya apa Bu? Tiap hari yang kita bilang, yang kita pikir, yang kita doakan, yang kita risaukan tiap hari apa? Piti. Nabi bilang ummati, kita bilang piti. Yang sholat tidak pernah dijemput, door to door tidak pernah. Apa kira-kira Nabi Muhammad SAW bakal ngasih air minum kepada kita? Bahkan mohon maaf, na'udzubillah, bisa jadi Nabi bilang pengkhianat. Karena apa? Beda kamu dengan saya. Tadi beda baju sama ucapan aja pengkhianat. Apalagi kita beda dengan Nabi. Kalau yang mulia, rukuklah kamu bersama-sama dengan orang yang Ruku. satu orang Islam namanya Muslim, banyak orang Islam namanya Muslimin, Muslimat, Muslimun. Kan begitu? Kalau mendirikan sholat namanya akimis sholat. Kalau mendirikan rame-rame, yuqimunas sholat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholat. Jadi sholatnya dianjurkan untuk berjamaah. Yang selanjutnya, ya ayyuhal mudzatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Maka Nabi mulai bertutur.
Yang tadi gelarnya sidik, amanah, tablik, fatona, begitu door to door dibilang apa? Majnun, gila, pendusta agama, pemecah belah umat, pengkhianat dan Islam. Satu sisi Sayyidina Abu Ubaidah masuk Islam, satu sisi Ali bin Abi Thalib masuk Islam. Bapak Ibu gerak sampai Bapak Ibu mati. Karena perintahnya juga begitu, batalah sampai mati. Kenapa? Seperti iklan tetapi kenapa tetap tidak sholat? Contohnya yang 45. Kenapa? Karena tidak ada iklan sholat. Akhirnya kalau tidak ada iklan sholat, yang harusnya sholat ada di sini tercabut, yang harusnya sholat ada di sini tercabut. Jadi bagaimana supaya sholat tetap ada di sini, masuk dalam sini, yang dari sini pun bahkan masuk sini, iklankan sholat. Pak, malah dibanting gitunya Pak, terus. Kenapa? Karena memang hukumnya seperti itu. Karena Nabi SAW juga ditegur sama Allah, dikasih ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Hai Muhammad, kau datang berkali-kali kepada Abu Thalib, tetap saja nggak bisa kamu kasih hidayah. Yang ngasih hidayah adalah Allah. Aku kata anak disayang, anak disayang dibawa ke rumah, kemenakan di pangku, keponakan disayang dibawa ke surga. Ya, sambungannya di situ. Kami mau minta bantuan sama bapak sama ibu. Anak kemenakan dicari, termasuk anak kemenakan yang sudah beruban di sini, yang jumlahnya totalnya tadi 45. Pak, dijemput Pak ya? Pak, dijemput Pak ya? Bu, kalau bapaknya tidak sholat ke masjid, jangan dikasih jatah Bu ya. Ke masjid dulu Bang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita, menyehatkan kita, dan istiqomah. Mudah-mudahan nanti Pak, nanti kalau saya mampir-mampir ke sini lagi, mudah-mudahan sudah 100% Pak ya. Dan mudah-mudahan supaya kamu kita. Itu saja dari saya, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari saya pribadi. Sekali lagi Pak, mohon maaf, bukan ceramah. Kita mau ingin Bapak Ibu kerja sama dengan kami. Ya. Jadi kalau kami bekerja sendiri nggak bisa. Karena sudah seperti zamannya COVID.